teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Minggu ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Untuk itu, kita simak sama-sama video ini sampai akhir. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang malaikat. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rasul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan oleh Allah, terbuat dari cahaya atau nur. Berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, malaikat telah diciptakan dari cahaya, dan tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Nama dan tugas malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Yang ketiga, malaikat Israel, bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Izrail atau malakul maut, bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan yang keenam, malaikat Munkar dan Nakir, bertugas memeriksa amal manusia di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib, bertugas mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Dan yang terakhir, malaikat Malik, bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat yang pertama yaitu selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Nabi Muhammad bersabda, "Bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat yang keenam yaitu bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing, dan patung. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, janganlah mendekati masjid kami, karena malaikat merasa sakit atau terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia pun merasa sakit." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, tidak makan dan minum. Yang kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 16-17 yang artinya, "Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus ruh kami atau Jibril kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna." Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang makhluk gaib atau jin. Kata jin berasal dari bahasa Arab, artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksud adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat, ia diciptakan dari api.
Jin dibedakan menjadi dua, yaitu jin kafir adalah jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jin muslim adalah jin yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis dan setan. Adapun kata iblis berasal dari bahasa Arab, yaitu iblas, artinya putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab, yaitu syaitana, yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Iblis dan setan adalah makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini diciptakan oleh Allah dari api. Kerjanya merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Iblis sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan dan hidup dalam kalangan malaikat. Iblis tidak hanya mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang, sehingga menurunkannya dari surga menuju dunia atau bumi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Setelah pemaparan tadi, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Kita harus meyakini adanya malaikat walaupun kita tidak dapat melihatnya. Mereka adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Mereka selalu taat kepada Allah dan tidak pernah berdosa. Tidak ada yang tahu berapa jumlah pasti malaikat. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Adapun makhluk gaib selain malaikat, yaitu kaum jin, iblis dan setan. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua, yaitu jin mukmin dan jin kafir. Baik, sampai di sini pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang masih belum jelas tentang materi ini, bisa kalian tanyakan langsung via WA atau tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.